Assalamualaikum, kumaha daramang sobat ngadongeng film. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ngadongeng film akan menceritakan film yang berjudul Five Elements Secret Art yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda desa yang dimana orang tersebut dianugerahi kekuatan berupa cincin pengendali 5 elemen. Pemuda tersebut pun akan menghadapi kekejaman Master Rotan yang ingin menguasai 9 benua dengan mengumpulkan 5 cincin pengendali elemen. Bagaimana ya kisah perjalanan pemuda itu untuk melawan Master Rotan yang penuh ambisi? Langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film mulai. Terjadi pertarungan yang dimana ketiga perempuan itu ternyata anak buahnya Master Rotan yang sedang bertarung melawan Master Api Barat. Ketiga perempuan itu berniat akan merebut cincin elemen api yang dipegang oleh Master Api. Ketiga perempuan tersebut pun tidak bisa melawan Master Api Barat. Ternyata Master Rotan pun membantu anak buahnya. Dengan kekuatan akarnya, ia menyerang Master Api Barat. Dan di saat itu pun, Master Rotan bisa melumpuhkan Master Api Barat. Dan ia bisa merebut cincin elemen pengendali api. Keempat cincin elemen tersebut adalah air, kayu, tanah, dan api. Dan ia pun harus mengumpulkan 5 cincin elemen untuk menyempurnakan kekuatannya untuk menguasai 9 benua. Ketiga anak buahnya memberi selamat karena jumlah cincin semakin bertambah. Namun sang Master Rotan belum merasa puas karena ia harus mendapatkan 1 cincin lagi untuk menyempurnakan kekuatannya itu dan membuatnya hidup di dalam keabadian. Scene pun berlanjut. Terlihat di keramaian kota di sebuah pasar, ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai penjual pisau. Ia bernama Yang Ji. Di saat itu, Yang Ji pun melihat wanita cantik penjual jeruk. Tampaknya ia pun tertarik dengan wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Nona Ju. Di saat bersamaan, ada pria yang bernama Tuan Gou. Diceritakan kalau Tuan Gou seorang preman kampung yang ditugaskan untuk mengambil pajak dari orang yang berjualan di pasar. Melihat Yang Ji yang mencoba kabur, ia pun mengejarnya bersama anak buahnya. Karena kesal, Tuan Gou pun melempar Yang Ji dengan sebuah kampak. Namun tak disangka, kampak itu pun tidak dapat menyentuh Yang Ji apalagi melukainya. Saat itu, ayahnya Yang Ji yang bernama Lau Yang lagi menempa besi dan ia pun melihat anaknya yang dikejar oleh Tuan Gou. Tuan Gou menceritakan kalau anaknya tidak membayar pajak beberapa hari ini. Akan tetapi, Lau Yang memberikan sedikit uang kepada Tuan Gou dan ia pun berjanji akan membayar sisanya di beberapa hari kemudian. Tuan Gou pun merasa dihina dengan pemberian uang receh dan ia pun memperlakukan Lau Yang secara kasar. Melihat kejadian itu, Nona Ju pun merasa iba dan ia pun menghampiri Lau Yang dan membawanya ke dalam rumah. Terlihat Yang Ji yang berhasil melarikan diri dari Tuan Gou, tiba-tiba ia terpeleset kulit pisang yang sengaja dibuang oleh Pak Tua misterius. Tiba-tiba Pak Tua itu meraba tubuhnya Yang Ji dan Yang Ji mempunyai struktur tulang yang kokoh. Saat itu juga Pak Tua melepas lintiran tangannya. Ia juga mengatakan kalau Yang Ji akan menjadi seorang pendekar yang menguasai 5 cincin pengendali elemen. Dan Yang Ji pun bisa menemuinya di kota Ping An untuk bisa berlatih dengannya. Tibalah malam hari, Yang Ji pun membawakan makanan untuk ayahnya. Saat itu Nona Ju mengatakan
kalau ia habis membawakan obat untuk ayahnya Yang Ji. Ketika mereka menyantap makanan, ayahnya pun mengatakan, apa benar Yang Ji bermasalah dengan Tuan Gou? Ketika itu, ayahnya pun menasehati kalau ia harus lebih sadar diri dan menerima kalau mereka orang miskin. Mendengar nasihat ayahnya, Yang Ji pun marah dan ia berjanji akan menjadi orang yang sukses. Saat itu, Yang Ji teringat perkataan Pak Tua untuk datang ke kota Ping An. Ia pun berpikir akan bisa merubah hidupnya kalau ia mengikuti jejak Pak Tua, dan ia pun memutuskan untuk pergi menemui Pak Tua. Yang Ji pun meninggalkan sepucuk surat kepada ayahnya untuk pergi merantau, dan ia menceritakan hidupnya menjadi orang miskin tidaklah menyenangkan, dan ia bertekad untuk merubah hidupnya itu. Singkat cerita, tibalah di kota Ping An. Ketika itu, Yang Ji pun menanyakan keberadaan Pak Tua. Tiba-tiba Yang Ji memasuki sebuah ruangan, dan ia pun melihat sosok perempuan yang sedang mandi. Karena penasaran, ia pun mengintipnya. Ternyata keberadaan Yang Ji diketahui oleh wanita itu, dan tiba-tiba datanglah dua orang perempuan aliran hitam menghampirinya, dan mereka mencoba melukai Yang Ji, namun tidak berhasil. Kedua perempuan itu bernama Ao Jin dan Xiao Jin. Yao Jin pun menghampiri mereka, dan saat itu juga Yao Jin menyuruh Yang Ji untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di dalam pelariannya, dengan tak sengaja ia pun bertemu dengan Pak Tua yang ia cari. Akan tetapi, Pak Tua sedang dalam keadaan mabuk. Akhirnya Pak Tua mengingat sosok Yang Ji yang ia temui di sebuah desa, dan ia pun mengajak Yang Ji ke suatu tempat. Ternyata Yang Ji dibawa Pak Tua ke tempat kuil tua, yang dimana tempat itu digunakan untuk latihan menguasai 5 cincin pengendali elemen. Pak Tua pun menguji kemampuan yang ada di dalam dirinya Yang Ji. Saat pisau itu dilempar oleh Pak Tua, Yang Ji pun dapat mengendalikan logam dengan kekuatan pikirannya. Pak Tua pun tak salah memilih orang untuk dijadikan muridnya. Akan tetapi, ia mengajukan satu persyaratan kepada Yang Ji, yang dimana ia harus menjaga cincin pengendali emas agar tidak jatuh kepada orang yang salah. Yang Ji juga harus bisa mengalahkan master kegelapan, yaitu Master Rotan, yang berambisi menguasai 9 benua. Mendengar itu, Yang Ji pun sedikit ciut nyalinya, karena ia akan menghadapi orang setengah dewa yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Pak Tua pun meyakinkan kalau Yang Ji pasti bisa mengalahkan Master Rotan demi menyelamatkan dunia. Di saat yang bersamaan datang 3 perempuan anak buah Master Rotan. Mereka pun datang untuk mengambil cincin emas yang ada di tangan Yang Ji. Namun Pak Tua bukanlah tandingan ketiga perempuan itu. Mereka pun kewalahan menghadapi Pak Tua tersebut. Saat itu Yao Jin berhasil melumpuhkan Yang Ji, dan ia pun berniat akan membunuhnya. Namun dengan tidak sengaja ia pun melihat tato yang ada di tangannya Pak Tua, dan Yao Jin mengurungkan niatnya untuk membunuh Yang Ji. Melihat kenyataan Yao Jin berpihak kepada mereka, Ao Jin pun memukul Yao Jin dengan kekuatannya, membuat Yao Jin tak berdaya. Di saat itu juga Ao Jin mengatakan kalau dirinya tidak menyukai Yao Jin, karena ia menganggap kalau Master Rotan lebih memperlakukan Yao Jin lebih istimewa daripada mereka berdua. Ao Jin berhasil melempar Yang Ji keluar dengan kekuatannya, dan di saat itu Yao Ji menyelamatkannya dengan kekuatan teleportasinya meski ia terluka akibat sihir api yang dikeluarkan oleh Ao Jin. Dan mereka membawa Pak Tua ke Master Rotan untuk dijadikan sandera. Sementara itu Yang Ji bisa selamat, akan tetapi Yao Jin mengalami luka yang cukup parah. Keesokan harinya, tampaknya Yao Jin telah siuman, dan ia pun melihat Yang Ji lagi latihan di depan rumah.
Ternyata di kolam depan rumah terdapat tumbuhan langka yaitu teratai hitam, di mana tumbuhan teratai hitam itu hanya tumbuh selama 60 tahun sekali. Yang Ji pun mengambil pisau miliknya, dan tidak sengaja ia mendapatkan banyak butiran emas. Saat itu, Yao Jin meminta cincin emas yang ada pada dirinya Yang Ji. Namun permintaan itu Yang Ji tolak, sehingga Yao Jin memberikan persyaratan untuk mendapatkan ilmu teleportasi. Ketika itu, Yang Ji berhasil membohongi Yao Jin, dan ketika ia mendapatkan ilmu teleportasi dan menghilang, ia pun tidak bisa memberikan cincin emas itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Aujin membawa Pak Tua menghadap Master Rotan. Saat itu, Aujin mengatakan kepada Master Rotan kalau Yao Jin telah berkhianat dan ia lebih memilih pergi dengan Yang Ji. Rotan pun memutuskan Aujin untuk mencari keberadaan mereka dan membawakan cincin emas pengendali elemen padanya. Benar saja, Xiao Jin pun berhasil menemukan Yao Jin. Saat itu keberadaan fisik Yao Jin belum sepenuhnya sembuh, dan ia pun harus menghadapi kekuatan Xiao Jin. Datanglah Master Rotan yang melerai pertarungan mereka. Terlihat Yang Ji menemukan ayahnya yang sedang sakit. Ketika itu Nona Ju mengatakan kalau ayahnya Yang Ji mengalami drop ketika ia mengetahui kalau Yang Ji meninggalkannya seorang diri. Saat itu juga Yang Ji menyuruh temannya si gendut untuk mencarikan tabib yang terbaik di kota ini untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Saat Yang Ji pulang ke rumahnya, sungguh kaget. Ia melihat keberadaan dua perempuan anak buahnya Master Rotan yang menyandra Nona Ju dan si gendut. Mereka berdua meminta untuk menyerahkan cincin emas yang dimiliki oleh Yang Ji. Akan tetapi ia teringat pesan Pak Tua untuk tidak memberikan cincin kepada orang jahat. Tiba-tiba ada ribuan pedang menyerang kedua perempuan itu. Alhasil Xiao Jin pun berpindah alam. Ternyata orang yang mengendalikan pedang itu ayahnya Yang Ji, yang selama ini diam-diam mempunyai kekuatan pengendali logam. Master Rotan pun datang ke tempat tersebut dengan kekuatan akar yang dimilikinya. Ia pun membunuh mereka bertiga. Saat itu Yang Ji dalam bahaya. Pak Tua pun merasakan kalau Yang Ji dalam bahaya. Ia yang sedang ditahan oleh Master Rotan menyatukan kekuatan bersama Yao Jin. Pak Tua pun langsung menyelamatkan Yang Ji dengan teleportasinya yang berhasil melarikan diri dari Master Akan. Pak Tua juga mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan Master Rotan yaitu dengan mengambil cincin yang berada padanya. Saat itu juga, Pak Tua menyuruh Yang Ji untuk memasuki bunga teratai hitam untuk kembali ke masa lalu yang dimana Master Rotan berhasil merebut cincin pengendali api. Setibanya di masa lalu, Yang Ji berhasil merebut cincin pengendali api dengan jurus penarikan logam yang ia miliki, dan ia berhasil melarikan diri. Namun langkahnya pun terhenti ketika ia dihadang oleh Aujin, dan terjadilah pertarungan. Dengan seketika juga, Aujin pun bisa dilumpuhkan, dan Aujin harus berpindah alam. Master Rotan pun datang, ia pun menyerang Pak Tua, sedangkan Yao Jin berhasil disekap dengan kekuatan akarnya. Yang Ji pun kembali ke dunia nyata, dan ia pun kaget mengetahui Pak Tua sudah tak berdaya akibat serangan Master Akar. Di tempat yang berbeda, Yao Jin akan dibunuh oleh Master Rotan. Dan Yang Ji pun datang dengan tepat waktu. Ia bisa menyelamatkan Yao Jin dengan sebilah pisau yang ada di tangan Yang Ji menghadapi Master Rotan. Yang Ji pun bukan lawannya Master Rotan dan ia bisa dikalahkan dengan mudah. Namun tiba-tiba datanglah sosok kakek berjubah putih membantunya menghadapi Master Akar. Dengan kekuatan gabungan di antara Yang Ji dan kakek tua itu, mereka bisa mengalahkan Master Akar.
Ternyata kakek tua itu adalah dirinya Yang Ji dan datang di masa 60 tahun mendatang. Yang Ji pun memberikan 5 cincin pengendali elemen untuk dibawa kakek tua tersebut agar tidak disalahgunakan. Singkat cerita, Yang Ji dan Yao Jin pun bersatu dan melihat kebahagiaan mereka. Film pun berakhir. Wassalam.